Kemudian dilanjutkan, terus tanggal 6 Agustus kemarin bener aja nih kakak gue dapat WA buat bayar tagihan dari rupiah masa depan. Kakak gue juga dikirimin foto KTP sama SS kontak dia. FYI, kata kakak gue foto KTP itu foto KTP yang pernah dia upload untuk ke SPayLater. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya, diberikan kesehatan dan kelancaran di hari weekend ini, dan kalian tetap semangat dan kuat mental dari hari ke hari. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang ternyata SPayLater join dengan pinjol ilegal. Nah, kok bisa ya berita ini viral di media sosial X? Nah, kita akan paparkan kenapa ini bisa terjadi dan bagaimana pencegahannya buat kalian yang sudah terlanjur seperti ini. Nah, kita akan bahas secara tuntas, tapi saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, beberapa waktu ini viral di media sosial X yang mengatakan bahwa adanya penipuan menggunakan data pribadinya yang selama ini digunakan untuk menggunakan pinjaman legal dan ternyata sudah sampai ke pinjol ilegal. Nah, kisahnya seperti apa? Saya akan rincikan detail. Sebelum kita masuk ke berita sesungguhnya, di sini ada seorang perempuan mengatakan bahwa dia pernah melakukan pinjaman di SPayLater dan itu sudah lama dan sudah lunas. Nah, kebetulan dia menggunakan rekening untuk pinjol ini adalah rekening gajinya. Nah, selang beberapa bulan dia mendapatkan transfer ke rekeningnya, rekening penggajian yang pernah dia gunakan untuk pinjol. Nah, di sini dia agak terheran-heran uang dari mana. Kebetulan waktu itu lagi viral-viral dan naik daunnya pinjol-pinjol yang mentransfer uang langsung ke rekening tetapi tidak pernah mengajukan. Akhirnya dia coba untuk tanya ke bank tersebut dan bank tersebut tidak bisa menjelaskan bahwa uangnya dari mana. Dan tidak berapa lama dia mendapatkan teror ancaman untuk menyebarkan data pribadinya, yang mana dia lihat data pribadi itu adalah data yang pernah dia gunakan untuk pengajuan di pinjol legal atau tepatnya di SPayLater. Ini kenapa bisa terjadi seperti ini teman-teman ya? Data yang jelas-jelas seharusnya disimpan di sebuah perusahaan legal bisa sampai lari ke perusahaan pinjol ilegal. Apakah sebenarnya SPayLater ini mempunyai anak-anak perusahaan yang mana anak perusahaan ini masih menjadi perusahaan ilegal? Nah, kita tidak tahu ya ada apa di balik pinjol-pinjol legal dan kenapa pinjol ilegal makin banyak berkembang dan makin susah untuk diberantas. Apakah ini salah satunya? Nah, kita baca dulu detail beritanya ya teman-teman ya. Nah, ini teman-temannya yang lagi trending, kita bacaan aja di sini ya. Jadi tanggal 30 Juli kemarin kakak gue tiba-tiba dapat transfer masuk yang entah dari mana asalnya. Akhirnya hari itu juga telepon CS Mandiri dan katanya nggak tahu juga itu dari mana. Aneh banget, disaranin blokir rekening aja, tapi kakak gue nggak bisa karena itu rekening gaji. Nah, ini yang ditransfer senilai 1.098.000. Kemudian dilanjutkan, terus tanggal 6 Agustus kemarin bener aja nih kakak gue dapat WA buat bayar tagihan dari rupiah masa depan. Kakak gue juga dikirimin foto KTP sama SS kontak dia. FYI, kata kakak gue foto KTP itu foto KTP yang pernah dia upload untuk ke SPayLater. Entah gimana si bangke ini bisa dapat foto-foto KTP-nya. Nah, ini ya, seperti ini dia menagihnya teman-teman. Kemudian kakak gue disuruh bayar 1,8 juta dan transfer ke FA sekalian suruh klik link. Ngamuk lah kakak aing, nggak pernah minjem di situ disuruh bayar tagihan. Nah, seperti ini ya, disuruh bayar langsung ke Bank Permata kode pelunasannya. Nah, kalau sudah ketahuan nih kode Bank Permata seperti ini, langsung aja kita menuju ke Bank Permata minta untuk blokir karena ini rekeningnya digunakan untuk pinjol ilegal. Itu bisa banget teman-teman kalau kalian memang rajin mau menelusurinya, kalian dapat tagihan yang bukan milik kalian, langsung aja ke Bank Permatanya ya. Oke, lanjut lagi. Dan sampai hari ini kakak gue diteror dan diancam terus sama manusia-manusia setan ini. Mereka sempat nelfon juga dan udah dimaki-maki sama nyokap gue, tapi masih lanjut neror terus. Ini harus gimana ya? Udah lapor OJK tapi nggak terima karena pinjol ilegal. Nah, bener sekali teman-teman ya.
Itulah mengapa kita dilarang menggunakan pinjol ilegal, karena kalau sudah pengaduan baik itu ke OJK, API ataupun ke kantor polisi, pasti akan kita disalahkan kenapa kita menggunakan pinjol ilegal. Tetapi kalian tidak perlu takut, pinjol ilegal itu tidak ada isi lapangannya dan tidak masuk ke dalam SLIK OJK. Jadi nggak usah takut dengan ancamannya. Nah, kita baca dulu dari saran semua teman-teman yang komen di akun ini. Kak, itu APPS nggak terdaftar OJK, lo nggak ada kewajiban buat balikin duitnya, nggak akan ngaruh ke biaya checking juga. Selamat Kak, dirimu dapat fee manis 1 juta. Coba balas gini, ayo ketemu di kantor polisi sama saya, nanti diem tuh debt collector. Nah, lanjut lagi ya. Ancam balik aja Der, bilang gue balikin duitnya tapi kita ketemu di sini, Sherlock kantor polisi, tentuin hari dan jamnya sekalian. Kalau nggak berani datang ya angus 1 jutanya, nggak usah takut data dia sebar. Pinjol ilegal kayaknya juga nggak ada DC. Lanjut lagi, jangan dibayar, itu ilegal, soalnya sebar data itu kamu nggak pernah download aplikasi, dia nggak ada akses galeri dan kontak kamu, aman setauku, malah Konrad buat kakaknya dapat 1 juta. Lanjut lagi, ini bisa jadi modus scam. Kamu kalau bisa order online jangan lupa sobek atau coret data pribadi. Terus kalau kamu ada jualan gitu, bedain nomor bisnis sama nomor pribadi. Ada juga yang modus cuci uang terus kayak gini. Nah, betul sekali ya. Jadi ini kalau saya bilang ini kerjaan dari para mantan-mantan DCS Paylater, lebih jelasnya teman-teman ya. DCS Paylater yang sekarang bekerja menjadi DC pinjol ilegal. Karena apa? Kita ketahui SPaylater kan sekarang sedang dipantau sama OJK. Ada perlakuan DC-DC-nya yang menjadi pelaporan di semua platformnya OJK. Sehingga kemungkinan besar banyak sekali DC-DC yang di PHK dan mencari pekerjaan di pinjol ilegal. Dan karena rasa sakit hati mereka itulah mereka ambil semua data-data yang ada di SPaylater, kemudian mereka gunakan untuk di aplikasi pinjol ilegal. Karena kita ketahui pinjol ilegal itu hanya butuh data-data kalian saja, tidak butuh persetujuan ini itu, langsung cair. Yang penting nomor rekeningnya terkait dengan nama kalian dan KTP kalian. Bahkan ada beberapa pinjol ilegal yang tanpa perlu persetujuan kalian sudah bisa menerbitkan rekening atas nama kalian walaupun kalian tidak tanda tangan elektrik. Nah, itulah pinjol ilegal ya teman-teman ya. Nah, itu dia teman-teman ya informasi yang bisa kalian terima. Jadi buat teman-teman semuanya yang sudah pernah melakukan pelunasan baik di SPaylater, Pinjam, Akulaku, Kredivo atau pinjam apapun itu yang memang pinjaman besar atau pinjaman kecil, saya harapkan langsung uninstall aplikasinya. Sebelum melakukan uninstall aplikasinya, saya harapkan kalian hapus data dulu dari aplikasinya. Pertama buka aplikasinya, kemudian scroll ke bawah sampai kalian temukan untuk penghapusan data dan penghapusan cache. Kemudian setelah selesai untuk penghapusan, kalian keluar dari aplikasinya, kemudian masuk ke dalam pengaturan di HP kalian dan uninstall dari pengaturan yang ada di HP kalian. Ya, buat teman-teman semua yang memang terlanjur seperti ini dan mendapatkan ancaman akan sebar data dan lain-lain, jangan pernah takut. Sudah kita bacakan sebelumnya ya teman-teman ya. Bagaimana cara untuk mengatasi hal ini? Yang pertama, kalian bisa dengan cara mengancam balik DC-nya, ajak ketemuan Sherlock langsung di kantor polisi. Kemudian yang kedua, kalian ancam DC-nya, katakan, saya mau mengembalikan uang ini beserta dengan bunga-bunganya, tapi kita langsung ketemuan di sini. Tentukan daerahnya, yaitu daerahnya di kantor polisi langsung. Sempat kalian tidak datang, uang ini akan hangus. Kemudian yang ketiga, lapor kepada polisi, langsung diem DC-nya, langsung mingkem, nggak bakalan berani lagi, apalagi berita ini sempat viral dan naik ke permukaan. Jadi buat teman-teman semuanya yang mendapat kalian seperti ini, jangan pernah takut untuk share, jangan pernah malu teman-teman, karena apa, yakin sekali orang di luar sana pasti akan membantu kalian dan akan memberikan solusi terbaik buat kalian. Apalagi kalian hanya diancam oleh pinjol ilegal, sangat gampang sekali. Terus lagi yang selanjutnya, yang keempat, bagaimana caranya untuk memutuskan hal ini biar tidak terjadi lagi pencurian data? Jalan satu-satunya yang bisa kalian lakukan adalah dengan ganti rekening. Sekalipun itu adalah rekening gaji kalian, kalian bisa konfirmasi ke HRD, sampaikan alasan kalian, sampaikan kejadian yang menimpa kalian, diikuti dengan laporan-laporan yang sudah kalian buat seperti laporan di kantor polisi ataupun laporan kepada OJK. Nah,
itu bisa menjadi pertimbangan HRD kalian untuk menerima pergantian rekening kalian. Jangan malu teman-teman, daripada nanti hal ini terjadi berulang kali dan kalian shock ataupun tiba-tiba kalian langsung down lagi. Terus lagi yang kelima, kalian bisa ganti nomor telepon kalian dan ganti alamat email kalian. Berarti kalau seandainya kalian masih mau menggunakan nomor telepon kalian yang lama karena memang untuk bisnis, usahakan ganti ke telepon jadul dan gunakanlah HP Android kalian untuk kalian komunikasi ataupun bersosial media. Kemudian blokir alamat email kalian yang lama yang sudah kalian gunakan untuk pinjol-pinjol sebelumnya, dan ingat jangan sinkronisasikan dengan alamat email baru kalian yang baru saja kalian buat, karena kalau seandainya kalian sinkronkan itu pasti akan bisa mendeteksi data baru kalian. Gitu teman-teman ya. Jadi buat kalian yang mendapatkan hal yang seperti ini, jangan langsung bingung, jangan langsung terima segala ancamannya, ancam balik lagi mereka. Saya yakin mereka juga akan ketakutan. Kalaupun sampai disebar data, jangan pernah takut disebar data, laporkan DC-nya dan ajak ketemuan di kantor polisi. Gitu teman-teman ya. Nah, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster buat kalian dan kalian lebih kuat mental lagi, kalian lebih tahu apa yang harus kalian lakukan, dan kalian sudah tahu jalannya bagaimana cara menghadapi pinjol legal ataupun pinjol ilegal yang memiliki DC yang barbar ini. Nah, itu dia teman-teman ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.